Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Septianti SEMSIAKT sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keperlakuan Akuntansi kelas B. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Aspek Keperilakuan dalam Akuntansi Manajemen. Slide selanjutnya. Oke, baiklah di sini anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Siti Atika Zahra, yang kedua ada Feni Riza, yang ketiga ada Anissa Nabila Putri, yang keempat ada Rizky Ramadan A, yang kelima ada Ali Andi Safira, yang terakhir ada saya, Fidel Sabila Meswari. Next slide. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yakni mengenai penelitian akuntansi keperilakuan dalam akuntansi manajemen. Nah, salah satu tujuan dan prinsip fundamental dari akuntansi manajemen adalah meningkatkan nilai perusahaan untuk menjamin pengaruh aktivitas dan efisiensi dengan sumber daya yang terbatas. Sistem akuntansi manajemen menyediakan informasi yang dapat meningkatkan kemampuan karyawan dalam rangka membuat keputusan yang berkualitas, memampukan tujuan dan sasaran organisasi. Slide selanjutnya. Penelitian akuntansi manajemen membantu untuk mengevaluasi kualitas dari judgement dan keputusan yang dibuat organisasi, mencoba untuk mencari faktor-faktor penentu dari kualitas keputusan, dan melaporkan faktor-faktor yang bisa memperbaiki kinerja judgement dan pengambilan keputusan. Penelitian akuntansi manajemen yang menggunakan empiris archival, arsip dan database, dan studi lapangan mempunyai masalah-masalah ekonometrika yang banyak. Terkadang variabel terikat dan bebas tidak diukur dengan tepat sehingga mengandung gangguan secara acak dan sistematik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tentang macam-macam dari pendekatan, yaitu dari yang pertama pendekatan normatif ke deskriptif. Menurut Hudayanti 2002, pada awal perkembangannya, berbagai penelitian masih bersifat normatif, yang hanya mengangkat permasalahan desain, pengendalian manajemen dengan berbagai model-model normatif seperti discount cash flow atau linear programming untuk membantu manajer membuat keputusan ekonomik yang optimal tanpa melibatkan pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas desain pengendalian manajemen seperti perilaku manusia serta kondisi lingkungan organisasi. Lalu selanjutnya yaitu dari pendekatan umum ke pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perkembangan penelitian di bidang akuntansi manajemen, terutama di bidang sistem pengendalian manajemen dari Rianto 2003. Selanjutnya yaitu dari pendekatan umum ke pendekatan kontingensi. Esensi pendekatan ini tidak ada sistem pengendalian yang bisa efektif di semua organisasi, memberi inspirasi bagi penggiat akuntansi manajemen untuk melakukan penelitian. Rianto juga menjelaskan bahwa isu utama penelitian menyangkut identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan pengendalian. Baik, berikutnya adalah temuan empiris pendekatan kontingensi. Dalam penelitian anggaran partisipatif misalnya, esensi terpenting adalah pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran ditentukan oleh motivasi, ketidakpastian lingkungan, budaya, struktur, strategi, dan sebagainya. Dalam penelitian desain akuntansi manajemen, temuan empiris menunjukkan bahwa pengaruh desain akuntansi manajemen yaitu ruang lingkup pelaporan, ketepatan waktuan, integrasi, dan agregasi dipengaruhi oleh ketidakpastian lingkungan, kinerja, struktur, dan sebagainya. Next slide. Dalam penelitian penilaian kinerja, bukti empiris menunjukkan bahwa kesesuaian antara sistem penilaian kinerja dengan ketidakpastian lingkungan mempengaruhi kinerja. Temuan yang ada sudah mendukung sistem pengendalian yang bersifat kontinen, namun mengingat berbagai penelitian yang ada sebagian besar hanya menjelaskan satu atau dua dimensi saja dari sistem pengendalian. Temuan-temuan ini masih bersifat parsial dalam menjelaskan nilai ekonomis atau kegunaan dari sistem pengendalian bagi perusahaan secara keseluruhan.
Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi berikutnya adalah faktor kontekstual. Yang pertama adalah ketidakpastian lingkungan. Merupakan salah satu variabel yang banyak dipercaya akan mempengaruhi keefektifan sistem pengendalian. Pandangan organisasi sebagai entitas yang hidup dalam sistem terbuka merupakan salah satu faktor yang mengilhami para peneliti. Yang kedua adalah struktur organisasi, yang bercerita tentang pola pekerjaan dan kelompok pekerjaan dalam organisasi yang sangat mempengaruhi perilaku anggota-anggota organisasi. Dari struktur organisasi, kita juga memperoleh distribusi wewenang untuk mengambil keputusan suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah faktor individu. Hubungan antara sistem pengendalian dan kinerja juga dipengaruhi oleh faktor individual. Argumen yang mendasari pengaruh positif partisipasi terhadap kinerja memang berasal dari konsep perilaku individual. Di antaranya adalah komitmen dan motivasi. Beberapa penelitian awal di bidang partisipasi, goal setting, menjelaskan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan rasa kepemilikan pada perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah kompleksitas desain penelitian yang menggunakan pendekatan kontingensi bisa dibagi dalam lima level menurut Visser. Level yang pertama adalah desain penelitian yang menghubungkan satu variabel kontingensi dengan satu variabel sistem pengendalian. Kemudian level yang kedua adalah desain penelitian yang menguji interaksi pengaruh bersama antara satu variabel kontingensi dan satu variabel sistem pengendalian terhadap variabel dependen tertentu atau variabel konsekuensi, seperti misalnya kinerja atau kepuasan kerja. Kemudian level yang ketiga adalah desain penelitian yang menguji interaksi antara satu variabel kontingensi dengan lebih dari satu desain pengendalian manajemen terhadap variabel konsekuensi. Kemudian level yang keempat adalah desain penelitian yang memasukkan berbagai variabel kontingensi untuk menentukan desain pengendalian yang optimal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.